Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Firdaus, para alim ulama, cerdik pandai, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi mudah-mudahan yang hadir semua di rumah Allah ini adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan untuk hadir di Masjid Al-Firdaus ini. Walaupun saya tahu, saya lihat ada jamaah masjid lain yang kemarin ini musafir. Makanya ramai di Al-Firdaus ini karena banyak dari masjid lain berkumpul kemari. Kenapa? Karena saya lihat ustadznya ustadz pilihan. Betul, ramai. Kemudian di masjid yang Raudatul Sholihin, wah itu luar biasa, ramai juga di sana itu. Jadi ada beberapa Al-Husna itu ramai. Makanya kalau ceramah di sana semangat kita. Tapi kalau dapat jemaahnya 5 orang, 7 orang, letoy. Tapi hari ini luar biasa, dalam keadaan semangat. Apalagi besok kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dan beberapa hari lagi kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua dalam keadaan semangat, sehat, dan kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Itu yang patut kita syukuri. Sementara ada orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita yang pergi dulu. Tapi Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk duduk bersama berjamaah di rumah Allah ini. Ini yang patut kita syukuri, hadirin sekalian. Tetapi banyak juga di antara kita sudah diberikan umur 80, 70, 60, 50, belum juga banyak amalannya, belum juga melakukan taubatan nasuha. Mau sampai umur berapa kita baru bertaubat? Apakah sampai di tenggorokan nanti seperti Firaun? Ketika sampai di tenggorokan baru dia, aku mengakui Tuhan Musa alaihissalam. Selama ini kemana aja loh? Tak bisa lagi bertaubat. Kalau sudah di sini nyawa tuh tak bisa lagi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk hidup. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan, menambah amalan kita, dan secepatnya taubatan nasuha. Kita semua yang hadir di sini adalah para pendosa. Banyak dosa kita masa lalu, Bapak Ibu sekalian. Banyak. Tapi di antara kita tak ada yang tahu nih. Belang masing-masing tak ada yang tahu. Pada kelakuan masa lalu, Allah Rabbi, kelakuan dia. Banyak.
Ada yang suka mengganggu anak gadis orang, ada yang suka mengganggu jando, yang perempuan ada suka mengganggu suami orang. Tapi bukan yang di sini, masjid lain bukan di sini. Kalau di sini mudah-mudahanlah lebih kurang aja. Masa lalu kita banyak dosa, tapi Allah tutup aib kita. Allah tutup. Tak ada di antara kita tahu dosa sesama kita. Kalau tahu malu kita di masjid ni. Itu ustaz tu bahaya tu. Tapi Allah tutup semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, karena Allah tutup aib kita, cukup Allah tahu semua dosa-dosa masa lalu kita. Dan Allah yang maha mengampuni. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Mari kita gunakan untuk meningkatkan amalan kita dan secepatnya melakukan taubatan nasuha. Kalau ada yang umur 50, 60, 70, 80, 90 belum lagi solat tahajud, tak melakukan qiyamul lail, mau sampai umur berapa lagi dikasih Allah baru kita semakin dekat dengan Allah? Mau sampai umur berapa lagi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berjumpa dengan hari kemerdekaan RI ke-81. Hari ini hanya beberapa hari dan sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sahabat kita, saudara kita banyak yang pergi dulu, tak dapat dia merayakan tahun ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di seluruh dunia sudah ada yang memulai selawatan keliling setiap hari memperingati Maulid Nabi, memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya umat muslim ini, ya kan? Diperingati. Kalau ada saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan peringatan Maulid Nabi, maka kita bermohon jangan menyalahkan orang yang memperingati Maulid Nabi. Dan kita juga jangan menyalahkan mereka yang tidak mau merayakan Maulid Nabi. Silakan, tetapi jangan salahkan kita, karena kita mempunyai dalil, kita mempunyai alasan mengapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, ya Rabbi, kalau kita selalu berselawat, sejuk hati kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya subuh yang singkat ini kita akan membahas sedikit tentang peringatan Maulid Nabi. Apa-apa saja yang kita lakukan ketika hari kelahiran Rasulullah itu tiba. Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama,
kita semakin banyak berpuasa sunnah, terutama puasa Senin dan Kamis. Mengapa Rasulullah puasa Senin dan Kamis? Kita harus tahu alasannya. Kalau hari Senin itu adalah kelahiran baginda Rasulullah. Yang kedua, dia menerima firman wahyu ilahi itu pertama adalah hari Isnin. Dan yang ketiga, ketika Allah melantik dia menjadi Rasul juga hari Isnin. Terus apa alasan Senin dan Kamis ini? Ternyata pada hari Kamis ini para malaikat melapor kepada Allah tentang amalan-amalan dan dosa-dosa kita. Jadi setiap hari Senin Kamis malaikat melapor kepada Allah. Oh, pada subuh ini si Anu mendengarkan tausiah di Masjid Al-Firdaus. Allah, yang ini tak datang, ya Allah, tidur dia karena tadi malam menonton TikTok sampai jam 1 malam. Dilaporkan semua. Yang ini dia tak solat subuh, ya Allah, dia main domino sampai jam 5 main domino. Semua dilaporkan Allah pada hari apa? Hari Isnin dan Kamis. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perbanyak berpuasa sunnah di bulan Rabiul Awal ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dianjurkan pada bulan Rabiul Awal ini adalah bersedekah dan berbuat kebajikan. Ini sebentar lagi kita akan menikmati serapan. Wah, ini ada yang sedekah nih. Kalau ada ibu-ibu yang sedekah, ya Allah, aku sedekah hari ini, ya Allah, sarapan, pahalanya untuk diriku dan untuk kedua orang tuaku. Sampai perbanyak sedekah. Ya Allah, hari ini aku memberikan makan anak yatim, ya Allah. Pahalanya semoga engkau angkat semua penyakitku, ya Allah. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sedekah hari ini, ya Allah. Semoga engkau selesaikan, engkau tamatkan hari ini aku sebagai janda, ya Allah. Dapatkan aku laki yang baru, ya Allah. Cepat dapat tu. Cuba lah ibu tak percaya. Ya Allah, aku sedekah hari ini, ya Allah. Pahalanya semoga aku sebagai duda tamat hari ini, ya Allah. Cepat dapat bini, ya Allah. Betul tak Pak? Betul pula kata dia. Banyak berarti sini duda ni tak? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita banyak berbuat kebajikan. Karena mengapa? Karena hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan adalah seperti kita lakukan tadi, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil kita berselawat? Setiap sebelum azan Bilal mengucapkan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wah, itu dia. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada nabimu dan ucapan salam yang mulia. Ternyata Allah dan malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah aja dan malaikat berselawat. Kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau berselawat, melewat betul. Kelewatan namanya itu. Allah aja berselawat, malaikat berselawat, umat Muhammad tak mau berselawat. Kelewatan.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dapat kita petik dari berselawat kepada baginda Rasulullah SAW? Yang pertama adalah bahwa Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat. Rasulullah bersabda, jika kamu berselawat 1 kali kepadaku, 1 kali berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat 10 kali kepada dirimu. Dan Allah ampuni 10 kesalahanmu, dan Allah tingkatkan 10 derajat kemuliaanmu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekali kita berselawat 10 kali lipatannya. Apa lipatannya? Allah berselawat kepada kita, Allah ampuni dosa kita, dan Allah tinggikan derajat kita 10 kali lipat. Tak mau juga lagi berselawat, tak dapat saya lagi dah. Begitu banyak manfaat berselawat, tak mau juga. Apalagi orang yang berselawat akan tinggal bersama Rasulullah nanti dalam sorga. Itu jaminan Rasulullah, akan tinggal bersama Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, apakah ingin di sorga bersama Rasulullah? Oh, banyak yang tak ingin nampak ini. Diam semua. Ingin ya? Ingin. Maka kita perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berselawat itu diampuni dosa-dosanya. Tadi sudah saya katakan, diampuni dosa-dosanya. Ada lagi yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Orang yang berselawat itu menjadi asbab dikabulkan doa dan pintanya. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, ya ini adab berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, minimal itu ya. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu doa kepada ibu, Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru minta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita langsung minta kepada Allah, berselawat kepada baginda. Tidak ada doa yang tidak diijabah Allah kecuali dia berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada kasih satu amalan kepada ibu sekalian. Tolong yang punya catatan dicatat. Ini ada amalan diajarkan oleh guru saya, kiai saya. Dan ini saya praktek dalam hidup saya, memang boleh dikatakan berhasil kalau saya berdoa ketika berselawat dulu. Tapi ini digunakan kalau dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan terdesak, mendadak, itu bisa. Jadi yang pertama, berselawat tapi dalam hati. Didahului bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu. Yang keduanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dua. Yang ketiganya, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Baru minta, ya Allah. Ketika itu juga langsung dikabulkan Allah. Contoh kemarin, berapa tahun lalu, saya dengan keluarga dari Buton ke Pekanbaru pakai mobil.
Ada razia polisi. Saya lihat dari jauh ada polisi. Ini surat mobil tak bawa. STNK tak bawa. Mampus. Kata anak saya, istri saya kan. Diam aja, saya bilang kan. Saya bacakan itu. Saya buka kaca pintu. Assalamualaikum Pak Polisi. Mohon izin. Ya silakan Pak, kata dia. Lepas. Mengapa tak ditahan kita ya, kata anak kita. Udahlah, usah tanya lagi. Itu contoh. Atau bapak ibu ingin dibunuh orang misalnya, udah pistol tuh di sini, pisau itu, cepat lakukan itu, insya Allah lepas pisau senjata dia itu. Ini amalan dari guru saya dan sudah saya praktekkan bapak ibu sekalian. Saya ijazahkan kepada bapak ibu sekalian untuk melaksanakan ini. Mudah-mudahan berkat. Dan ini banyak, kalau saya ceritakan sampai besok subuh tak selesai pengalaman ini. Banyak yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah semua dikabulkan Allah doa kita. Begitu hebatnya selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, mengapa kita mesti berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa Rasulullah ini? Michael Hertz, seorang Yahudi berkebangsaan Amerika, melakukan penelitian terhadap 100 orang-orang yang terkenal di dunia. Dia non-muslim, tapi dia berani mengatakan Rasulullah di urutan pertama. Wah, hebat ini. Rasulullah urutan pertama. Dia bukan orang Islam. Kalau penelitian dilakukan oleh Islam, wajar saja. Rasul dia, ya kan? Tapi ini orang lain. Bertahun-tahun dia melakukan penelitian. Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Itu Allah yang menjamin. Ini diteliti oleh orang Yahudi ini. Benar, ternyata akhlak Rasulullah itu terletak pada peringkat yang pertama. Tak ada manusia di dunia ini yang sanggup seperti Rasulullah. Tak ada yang sanggup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu penelitian ini dia mendapat hujatan. Mengapa engkau berani? Dia berani mempertahankan itu di publik. Dia undang pakar-pakar semua agama, dia presentasikan. Ini Muhammad, dia tampilkan semua. Dari lahir sampai wafat Rasulullah dia tampilkan semua. Tokoh-tokoh lain dia tampilkan. Dia pakai skor. Dia skor, ternyata nilai yang tertinggi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang raja ketika pada tahun 6 Hijriah Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja yang non-muslim. Salah satunya adalah Sumamah, seorang raja yang keras kepala tapi rakyatnya makmur, dia kaya. Sumamah. Ketika dia menerima surat Rasulullah, dia sobek, dia koyak surat Rasulullah. Akhir terjadi perang, dia ditangkap. Dia diikat Rasulullah di dekat Ka'bah. Diikat dekat Ka'bah. Setiap hari dia melihat Rasulullah salat 5 waktu. Setiap hari dia mendengar Rasulullah bertausiah. Lalu Rasulullah diberi dia makan kurma, minum susu. Tak pernah disiksa dia. Diberi makan yang enak, minuman yang enak. Di hari pertama Rasulullah bertanya, "Wahai Sumamah, apa kabarmu?"
Muhammad, jangan engkau bunuh aku Muhammad. Kalau engkau bunuh aku, maka rakyatku akan membunuh kau dan akan menyerangmu. Tetapi jika engkau memaafkan aku, engkau ingin harta sebanyak mana akan aku berikan. Rasulullah senyum lalu pergi. Hari kedua sama. Wahai Sumamah, apa kabarmu? Sambil tersenyum Rasulullah. Sama. Muhammad, jangan engkau bunuh aku. Kalau engkau bunuh aku, maka rakyatku akan membunuhmu. Tetapi jika engkau memaafkan aku, engkau ingin apa? Harta apa? Sebutkan, akan kuberikan. Sampai hari ketiga, itu bahasa Rasulullah. Dan itu jawaban Sumamah ini. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah melepaskan dia. Sumamah, engkau aku bebaskan. Ini kuda untuk kendaraanmu pulang. Ini bekal makananmu supaya sampai ke negerimu. Kira-kira ada tak manusia seperti itu di dunia ini? Musuh diperlakukan seperti itu. Ada tak kira-kira? Kiamat dunia tak ada. Lalu Sumamah pergi menunggangan kudanya. Di tengah jalan dia berpikir, aku yakin Muhammad bukanlah manusia biasa. Inilah yang dikatakan benar, Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Aku yakin, karena aku diperlakukan baik seperti itu. Balik ke Mekah. Balik dia ke Mekah lagi. Lalu dia berjumpa dengan Muhammad. Wahai Muhammad, aku yakin bahwa engkau adalah utusan Allah. Dia sujud di hadapan Rasul lalu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Akhlaknya yang luar biasa. Kemudian ada lagi Dasul. Dasul, orang kafir Quraisy yang merupakan panglima perang ketika itu. Rasulullah duduk di bawah pohon kurma. Duduk di bawah pohon kurma. Maka datang Dasul meletakkan pedangnya di leher Rasulullah. Wahai Muhammad, pedangku sudah ada di lehermu. Nyawamu sebentar akan habis Muhammad. Siapa yang bisa menolongmu? Apa jawab Rasulullah? Yang bisa menolongku Allah Subhanahu wa taala. Jatuh pedang Rasul ni, jatuh, langsung jatuh, menggeletek, menggigil badannya. Diambil oleh Rasulullah pedangnya, diletakkan kembali ke leher Rasul. Wahai Rasul, siapa yang bisa menolongmu? Kata Rasulullah, yang bisa menolongku adalah maaf dari engkau Muhammad. Apakah Rasulullah bunuh Dasul? Tidak. Tidak, aku maafkan engkau. Tapi ketika itu Dasul sujud di hadapan Rasul. Engkau aku akui sebagai Rasul, sebagai Nabi, utusan Allah, dengan mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu tinggi mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar sabda Rasulullah, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Tidak aku diutus ke permukaan bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 2 cerita. Banyak cerita yang menceritakan tentang kehebatan akhlak Rasulullah. Ketika di Taif dia dilempar batu oleh para masyarakat. Biasanya orang disambut dengan kompang, dengan kalungan bunga, dengan silat, dengan tarian, dengan tepak, dengan pujian. Tapi dia disambut dengan batu. Pecahkan yang Rasulullah. Dibalas Rasulullah kah? Bahkan malaikat turun, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, engkau berdoa wahai Rasulullah,
Doamu dikabulkan Allah. Karena umatmu sudah memperlakukan engkau seperti ini. Apa jawab Rasulullah? Tidak, wahai malaikat. Mudah-mudahan mereka akan mendapat hidayah suatu saat nanti. Mengakui Allah sebagai Tuhannya dan aku sebagai Rasulnya. Luar biasa. Malaikat aja sudah sakit. Malaikat aja sudah seperti itu. Doa, minta aja wahai Muhammad. Tak mau. Luar biasa tinggi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita memperingati Maulid Nabi ini untuk mengikut akhlak Rasulullah. Itu gunanya Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk berpesta pora, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk makan-makan enak, bukan. Tetapi untuk mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut amalan bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah terhadap istrinya, bagaimana Rasulullah terhadap anaknya, bagaimana Rasulullah terhadap sahabatnya, bagaimana Rasulullah terhadap fakir miskin, bagaimana Rasulullah terhadap anak yatim, bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama. Itu yang kita ikuti ketauladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu kitab bahwa akhlak manusia itu dibagi 3. Jadi Bapak Ibu nanti tolong tanya diri sendiri, aku sudah termasuk dalam golongan yang mana? Silakan. Tapi tak perlu diucapkan, jawab sendiri dalam hati. Akhlak manusia itu yang pertama disebut dengan hasanah. Disebut dengan apa, Bu? Hasanah. Ada yang nama hasanah? Mohon maaflah kalau ada nama hasanah, kebetulan sama. Biasanya hasanah nama orang Melayu nih. Hasanah, Aminah, Ago. Itu nama Melayu kan. Tapi kalau orang Minang apa? Upi. Siapa lagi? Kalau Jawa Tukiyam, Suminem. Tahu Ibu semua ya. Itu. Tapi kalau Gamal Abu Nasir orang mana? Bukan orang Melayu, Bu, orang Mesir. Presiden Mesir yang pertama. Itu. Tapi itu dulu, yang ini bukan, yang orang Melayu pogen. Hasanah itu adalah kita membalas kebaikan orang sama dengan kebaikan orang lain itu. Misalnya ada kawan-kawan ngajak kita ngopi, besok kita ajak dia ngopi lagi. Hasanah. Ada orang ngasih kita uang 1 juta, kita kasih dia 1 juta kembali. Itu nama hasanah. Berbuat baik sama dengan orang buat baik kepada kita. Kalau ini banyak ya, mungkin banyak nih. Tapi ada juga yang tidak. Dia maunya diajak ngopi aja, namun duit dia keluar tak ada. Pelit sampai lik kariang, kedekut kata orang Melayu. Kalau dia telepon ngopi kita cepat dia tu. Tapi kalau dia mengajak ngopi, kiamat dunia tak ada ndak ada. Ada tu orang-orang itu, tapi tidak di masjid ini, masjid lain. Masjid ini alhamdulillah lah, semuanya pemurah ini semuanya. Buktinya sebentar lagi diajak kita sarapan bersama. Hasanah banyak yang bisa ini. Jadi orang berbuat baik kita dibalas sama kebaikannya. Ada lagi karimah. Karimah ini membalas kebaikan orang itu lebih. Dia ngasih 1 juta, kita kasih dia 1,5 juta. Itu karimah. Dia ngajak makan bakso yang di pinggir jalan, dia makan bakso di MP. Kalau di tepi jalan ini kan 15.000 semangkuk kan, dibawa yang ke MP 30.000 semangkuk. Lebih dia bawa. Dulu dia bawa aku makan bakso di Jalan Harapan Raya, di gerobak 15.000. Sekarang aku bawa dia di MP makan bakso. Berlebih dia bawa. Rasa sama aja. Sama-sama bakso. Cuma
tempatnya di mana? MP. Kalau di tepi jalan tu berkipeh lah, panas kan? Ini di MP sejuk pakai AC. Habis apa lagi kalau di MP tu? Asal lebih berfoto, yang penting kan itu. Ibu ya, kalau ibu-ibu kalau di MP apa yang paling penting? Berkodak. Di mana bumi dipijak, di situ tempat berkodak. Itulah fitrah ibu-ibu. Saya perhatikan itu memang kalau laki-laki ini suka juga foto. Tapi sekali udahlah. Tapi kalau emak-emak ni ya Allah, 17 kali. Nanti gayanya tangannya begini. Nah, kaki diangkat sebelah. Saya bilang, "Bu, coba angkat dua-dua kakinya, Bu." "Tak bisa, Ustaz," kata dia. Tapi kalau memang itu membuat ibu-ibu senang, bantailah. Tapi jangan pernah berhenti berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang ketiga, ini yang luar biasa. Akhlak Rasulullah azimah. Azimah ini kita sanggup berbuat baik kepada orang padahal orang itu sudah menzolimi kita. Orang itu sudah membuat sakit hati kita. Mungkin jabatan kita dicopotnya. Mungkin keluarga kita dibunuhnya. Mungkin pernah kita ditempeleng, dipukulnya. Tapi dia memaafkan dan berbuat baik kepada orang itu. Inilah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bapak Ibu sekalian ada yang seperti di masjid ini? Diam semua. Berat memang Bu Pak, berat nih, berat. Pada tingkatan azimah ni berat sekali. Kita mau memaafkan dan menolong orang yang sudah menzalimi kita. Ini berat sekali. Biasanya kalau orang seperti ini melakukan kita, dia masuk dari pintu sana, pasti kita masuk dari pintu sini. Orang bersalaman, dia tak mau bersalaman dengan itu. Betul tak? Betul katanya. Ya, mengatakan betul. Kenapa? Karena hati itu masih dongkol. Tapi kalau mau kita memaafkan orang yang telah menzalimi kita, yang membuat sakit hati kita, bahkan kita berbuat baik kepada dia, ya Allah ya Tuhanku, maka inilah akhlak yang paling mulia. Dan orang-orang seperti ini besok di akhirat, ini sudah saya sampaikan pada kajian yang lalu, yang dimudahkan perhitungannya, hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang antrian beribu tahun antri menunggu dia dihisab, dia langsung ke depan dan hisabnya ringan. Siapa salah satunya? Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah gunanya kita memperingati Maulid Nabi ini, mengikut akhlak Rasulullah. Kalaupun tak bisa, ya diangsur-angsur Bapak Ibu sekalian. Diangsur-angsur. Karena kalau kita ingat-ingat, kalaulah kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, orang yang tidak pemaaf pasti hatinya akan dongkol selalu. Marah aja, nampak muka orang tu, ni dia setan tu lewat katanya. Ini dia iblis tu lewat. Dongkol hatinya. Itu membuat kita sakit Bapak Ibu sekalian. Sakit hati kita terus. Kenapa? Dia telah berbuat jahat dengan kita. Tapi kalau kita maafkan, yang sudah-sudahlah. Ya, maafkan, salam dia, berbuat baik. Ya, maka kita akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lawan Bapak Ibu sekalian, lawan hati kita. Kalau perlu kita datang menyalam dia terhadap orang yang telah menzalimi kita. Memang berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah dengan kawan kita, dengan keluarga kita,
Bahkan suami istri pun ada seperti ini. Ada. Saya tengok ada pernah kawan saya kan lari dia. Mengapa tak mau ke situ? Itu ada janda aku, kata dia. Oh, rupanya tak mau berjumpa dengan janda dia rupanya. Apa salahnya? Enggak. Dia berselingkuh dulu tuh. Dia nikah dengan laki-laki lain. Yang sudahlah. Lantak adalah situ, kata. Dendam di hati yang masih berkesumat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa inti daripada ceramah kita subuh ini? Intinya adalah bagaimana kita bisa mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpuji ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu sekalian, setiap hari mesti berselawat. Sedang masak berselawat, sedang nyetir mobil berselawat, sedang nyuci berselawat. Jangan putus berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan yang terbaik tadi, tolong itu diamalkan, tapi ada amalan yang lebih baik lagi. Jika ibu bapak sanggup berselawat 7.000 kepada baginda Rasulullah, setelah itu mintalah apapun hajat kita 7.000 kali. Berapa kali? 7.000 kali. Kalau tak bisa yang panjang, kalau yang panjang itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, yang pendek. Setelah itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun problem kita, apapun masalah kita, niscaya Allah akan kabulkan jika berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sudah berselawat 100 kali sehari? Ada? Alhamdulillah kalau ada. Yang 500 kali? Alhamdulillah. Yang 1000 kali? Kalau ada, alhamdulillah. Saya sampai hari ini baru sanggup 2100 kali. Tapi nanti bulan ini saya akan tingkatkan terus. Target saya 7.000 kali sehari berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada satu cerita yang menarik terhadap orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah yang bernama Farasda namanya. Syekh Farasda ini adalah orang yang suka berselawat mengeraskan suaranya. Ketika itu dia berselawat di depan di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keras dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus dia menjerit-jerit dia. Datang satu orang, dipanggilnya. Ayo kita makan. Dibawa makan. Ikut dia makan. Ternyata dibawa keluar di luar kota Madinah. Sampai di sana disekap, dipotongnya lidah orang ini tadi. Si Faras ini dipotong lidahnya. Tentu menjerit kesakitan, tapi dia tetap berselawat. Dia berselawat. Ini lidahmu, ambil. Berselawatlah kau terus, kata dia. Dia ambil lidah, dia kembali ke makam Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah, wahai Rasul, lidahku telah dipotong karena berselawat kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kebesaranmu ya Allah berkat aku berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tertidur sebentar karena kecapean, kesakitan. Datang Rasulullah, wahai umatku yang mulia, terima kasih engkau telah berselawat kepada aku. Lidahmu akan disambungkan Allah kembali. Dia bangun, ternyata lidahnya sudah
tersambung kembali. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak cerita-cerita tentang kehebatan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena keterbatasan waktu, cuma ini dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat terhadap kita semua. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berhenti berselawat, melaksanakan semua amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua yang hadir di sini adalah hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan dipertemukan di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita tutup dengan doa, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada subuh yang mulia ini ya Allah, di mana merupakan bulan kelahiran hamba-Mu yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melaksanakan solat subuh berjemaah dan mendengarkan tausiah ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Rabb, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Rabb, dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa-dosa kami yang dulu maupun yang sekarang, dosa-dosa kami yang nyata maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, suami, istri, anak cucu, keluarga, dan sahabat-sahabat kami, para pemimpin kami, dan para ulama kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami dalam keadaan sakit ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb, angkatlah penyakit itu ya Rabb, angkatlah penyakit itu ya Rabb, angkatlah penyakit itu ya Rabb, agar kami bisa untuk beribadah dan bekerja serta bersilaturahim dengan sesama kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau bukalah, lapangkanlah rezeki kami kepada kami ya Allah. Jika rezeki itu di atas Engkau turunkan, jika di bawah Engkau keluarkan, jika jauh Engkau dekatkan, jika sedikit Engkau tambah ya Allah, jika haram Engkau sucikan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami yang dililit hutang ya Allah, kami bermohon kepadamu, berikanlah kesempatan kami ya Rabb untuk bisa membayar semua hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, Engkau jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semakin cinta kepada Rasul kami ya Allah, yang selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, pertemukanlah kami ya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surgamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.